Kita ini setelah sholat sunnah fajar 2 rakaat kok diperintah oleh Nabi sunnah untuk rebahan ngadep kiblat pakai tubuh sebelah kanan. Dikatakan hikmahnya adalah agar kita ini ingat akan sempitnya kubur. Kita ini kalau tidur kan sunnah ngadep kiblat pakai posisi tubuh sebelah kanan. Itu kan persis dengan mayit dalam kubur posisinya, ngadep kiblat miring sebelah kanan. Dalam satu hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aqyas man aktsara lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dada. Orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak ingat sama yang namanya mati, dan yang paling baik di antara mereka dalam persiapannya. Orang yang cerdas menurut Nabi itu adalah pertama orang yang banyak ingat mati dan orang yang banyak bekal setelah mati. Dalam riwayat yang lain, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang selalu muhasabah, introspeksi, nyari kekurangan dirinya, bukan melek sama kekurangannya orang lain. Kita nggak ditanya salahnya orang lain, ngapain melek sama salahnya orang lain? Melek sama salahnya dia sendiri. Tujuannya apa? Introspeksi, koreksi diri, kemudian untuk bekal amal setelah matinya. Orang itu nggak bakal maju kalau nggak tahu kekurangannya. Orang itu nggak bisa maju kalau dia nggak tahu apa kekurangan saya. Sama seperti pasien datang ke dokter, dia tanya ke dokter, dia nggak bakal sehat kecuali dia tahu penyakitnya apa. Kan aneh kalau ada orang datang ke dokter, Pak, sehatnya saya apa, Dok? Sehatnya saya ini apa? Oh, jiwanya kamu yang sakit. Kenapa? Datang ke dokter tanya sehatnya saya apa? Sama, orang tuh nggak bakal sebagaimana pasien nggak bisa sembuh kecuali dia tahu penyakitnya dia apa. Manusia tuh nggak bisa maju nanti di akhirat kecuali mumpung di hidup dunia dia tahu kekurangan dia apa. Man yuridillahu bihi khairan bassarahu bi uyubi nafsih. Termasuk tanda Allah itu menghendaki kita jadi orang baik ketika Allah buat kita melek terhadap kekurangan aib diri kita sendiri, diri kita pribadi. Tapi kapan kita dibuat melek akan aibnya orang lain, berarti kita tidak termasuk di antara mereka yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kegirangan kalau kita tahu aibnya orang. Orang sekarang seneng kalau punya rahasia apa, aibnya orang saya tahu, fulan saya tahu, fulana saya tahu. Seneng. Kayak dapat harta karun orang zaman sekarang. Ruakon. Tahu nggak kamu? Tahu nggak kamu? Wah, paling seneng gitu. Waduh. Ini orang dibuka aibnya orang lain, tapi dia buat buta, iya, akan aibnya dia sendiri. Manfaat. Ini nggak ada manfaatnya sama sekali. Tayyib. Kemudian 4 rakaat qabla zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man hafadha ala 4 rakaat qabla zuhur wa 4 ba'daha harramahullah 'alan nar." Barang siapa yang melaksanakan qabliyah zuhur 4 rakaat, kemudian 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Ada orang masuk surga setelah masuk neraka. Kalau kita istiqomah 4 zuhur qabliyah, 4 zuhur ba'diyah, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Lancar mlebu surga. Saya mau tanya, 4 qabliyah zuhur, 4 ba'diyah zuhur itu apa tah? Keringetan enggak? Capek kita ini. Kesalahan dia bebalan sak jam setengah. Sampean kerja mulai pagi sampai sore, kadang-kadang lembur 8 jam, 10 jam, 12 jam. Yakin sugih ta? 4 rakaat qabliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur. Berapa menit? Berapa menit? Dari zuhur sampai asar itu berapa jam? Luas waktunya kita untuk melaksanakan sholat-sholat seperti ini. Kesusu yang penting wajib disik. Qabliyah zuhur 4 dan ba'diyah zuhur 4 nanti. Kok jam luruan? Tak qabliyah zuhur 4, ba'diyah enggak apa-apa. Yang penting kelakon. Apa? Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Lah enak. Ya, jadi kalau ada orang ngomong masuk neraka itu, ya masuk surga itu berat, selamat dari neraka itu berat, itu keliru. Saya mau tanya, jenengan pulang dari sini ke rumah gampang apa angel? Gampang. Pokok melek dalane padang. Kapan dalane padang tapi merem, gak tutup. Kapan melek tapi jalannya peteng, ya 10 menit jadi 20 menit.
sama. Kita pulang ke surga, selamat dan neraka itu gampang. Pokok melek, pokok padang. Dengan apa ya? Pengajian ini sudah. Ini yang buat kita melek, yang membuat jalannya jadi padang. Gampang. Ternyata gampang kok masuk surga ini. Selamat dari neraka gampang. 4 rakaat qabliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur. Wis anu Bib, boleh enggak Bib? 4 rakaat qabliyah zuhur itu sekali salam seperti tadi. Boleh, enggak ada masalah. Tapi afdolnya 2 rakaat 2 rakaat. Ba'diyah juga begitu, 2 rakaat 2 rakaat. Tapi kalau misalnya wis biar cepat sekali takbir untuk 4 rakaat langsung salam, boleh. Tapi kalau sekali salam jangan 2 rakaat tahiyat. Kenapa? Itu akhirnya identik dengan sholat zuhur. Nah, itu hukumnya makruh. Jangan kita melaksanakan satu sholat sunnah yang gambaran fisiknya seperti sholat wajib. Contoh sholat witir kan sunnah 3 rakaat. Yang mana yang lebih afdol? 2 plus 1 apa 3 rakaat? 2 plus 1 lebih afdol. Kenapa? 2 kali takbir, 2 kali salam, lebih banyak gerakan-gerakannya. Boleh enggak? 3 rakaat sekali salam? Boleh. Nggak ada masalah, jangan kaget. Ojo diarani bid'ah, hati-hati loh. Hati-hati kita ini. Jangan fanatik sama organisasi. Ya itu hukumnya ada kok. Jangan gitu, nggak boleh. 3 rakaat sekali salam boleh. Yang mana lebih afdal? 2 rakaat tahiyat awal, kemudian 1 rakaat nambah terus salam, atau langsung nggak pakai tahiyat awal, langsung nggak pakai tahiyat awal lebih afdal daripada 2 kemudian tahiyat awal nambah 1 kemudian salam. Kenapa? Lah kalau 2 tahiyat awal kemudian 1 salam apa udah maghrib. Itu gambaran. Itu hukum. Terima. Masalah amalnya kita beda-beda nggak ada masalah. Duwe dalil dhewe kok. Punya dalilnya sendiri-sendiri. Rakaat 20 rakaat. Iya, 7 menit iku sing bid'ah. Iku bid'ah. 20 rakaat 7 menit. Imamnya sampai keplaki gak apa-apa iku, Pak. Tapi tanggung jawab dewe-dewe. Cok moro takok nang aku. Bib, aku di penjara, Bib, yo gak ero. Naam. Rasulullah SAW bersabda, ketika zawalu syams, ketika terbit, ketika tergelincir matahari, tuftah fiha abwabus sama. Dibuka saat itu pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyas'ada li fiha amalun shalih. Aku berharap ketika pintu langit dibuka, diangkat, dilaporkan yang namanya amal solehku bersamaan dengan. Jadi ketika kan dibuka pintu langit, malaikat lapor kepada Allah. Ada amal di situ yang dilaporkan, amal soleh yang dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah. Banyak amal soleh yang dilaporkan. Jadi kita ini lebih butuh sama amal soleh daripada Rasulullah SAW. Makanya qabliyah zuhur 4 rakaat termasuk satu sunnah. Ya jangan sampai ditinggal. Eman-eman. Nah, mumpung masuk surga itu gampang, selamat dari neraka itu gampang. Baik. Kemudian saya tambah sedikit. 4 rakaat qabla asar. Walaupun pendapat yang muktamad 4 rakaat qabliyah asar itu bukan termasuk sunnah muakkadah. Artinya kadang-kadang Nabi ninggal, kadang-kadang Nabi nggak ngerjakan. Yang muakkadah itu ada 10 rakaat. Yang muakkadah Nabi mulai awal wajib sholat sampai meninggal nggak pernah ninggal. Ada 10 rakaat. Sakit, sehat, mukim, musafir, perang, nggak pernah ninggal. 10 rakaat. 2 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Jelas nih ya. 4 rakaat qabla asar apa pahalanya? Rahimallahu mar'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati kata Nabi, mudah-mudahan siapa yang sholat di antara umatku 4 rakaat qabliyah asar, Allah rahmati dia. Doanya Nabi. Makanya Al-Hamzan bin Ibrahim Smith mengatakan, talibul ilm idza taraka ar-rawatib falaysa lahu muru'ah. Yang namanya santri, kalau sudah hari santri kabeh ngaku santri kita ini. Santri aku santri. Tapi amalnya gak ono. Status tok kita gini. Hari santri 22 Oktober. Entar lagi ya, betul ya? Betul kan ya? 22 Oktober kan ya? Waduh, pasang status hari santri sak red. Sing sholat qabliyah asar piro? Kata Habib Zain bin Murad Smith, orang ngaku santri tapi nggak sholat qabliyah asar 4 rakaat itu nggak punya muru'ah, nggak duisin.
ngaku santri tapi nggak sholat qobliyah asar. Pemain ustad nggak sholat qobliyah asar. Paham ya? Kenapa? Dia merasa nggak butuh sama doanya Nabi. Rahimallahu Quran sholat qobliyah asri arba'an. Dia nggak butuh sama doanya Nabi untuk dapat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Santri santri status itu namanya. Enggak dong. Amal itu yang paling penting, bukan status yang paling penting. Bukan pengakuan. Saya santri. Percuma kalau nggak ada amalnya. Amal itu yang mencerminkan siapa kita sesungguhnya. Masih status bendino nggak bisa status api kayak kalau jamal, ya sama aja bohong. Kenapa? Bukan itu yang menyelamatkan kita di akhirat. Ya itu baik. Tapi jadi status dok, jadi amal ya apa? Ngasih perintah ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kamu perintah orang ngasih baik, tapi kamu nggak ngamalkan. Yang penting kan ngasih nasihat dulu, ya tadi amalno, masuk didi. Jangan kemudian yang penting dakwah, nge-share selesai. Aku nggak usah ngamalno, wis pahalane wong pas laku berarti. Enak kayak ngono. Nabi itu sholat sampai kakinya bengkak hari ini. Nggak pernah ngomong, saya kasih perintah ya kalian ya, wes ya, amalno, aku tak turu. Nggak, sholat sampai kakinya bengkak. Nabi kuncinya surga ini. Sholat sampai kakinya bengkak. Puasa sampai dililit dengan batu. Pernah kita ini saking nemenin luwe gara-gara poso sabuan sampai rapet. Nggak pernah. Nabi itu ngelakuin itu semuanya. Padahal umatnya Nabi miliaran, mulai dari beliau hidup zaman beliau sampai kiamat miliaran, cukup buat Nabi. Enggak, tetap amalnya luar biasa. Siapa yang nandingi amalnya Nabi? Ya ada orang sekarang sementing status, amal 17. Ya keliru. Berarti orang ini lebih pantas jadi Nabi daripada Nabi berarti. Jibril salah alamat ngasih wahyu. Enak lah model kayak ngono. Nih, ustaz paling enak begitu ya. Bondo ceramah gak usah ngamalno wis hari wis. Apa santriku sing ngamalno? Enak santri di ustaz, mari mandek pisan untuk amali. Agama apa ini? Cuma di mulut, enggak ada di praktek. Baik. Kemudian apa? Salat 2 rakaat ba'da maghrib dan salat 2 rakaat qabliyah maghrib dan 2 rakaat ba'da 2 rakaat qablal maghrib dan 2 rakaat ba'dal maghrib. Nah, khilaf di antara ulama. 2 rakaat qabliyah maghrib ini sunnah apa enggak? Khilaf di antara ulama. Jadi kadang-kadang kalau penjenengan masuk masjid setelah azan maghrib, kok ada orang duduk setelah jawab azan, doa azan, kemudian nggak sholat qabliyah maghrib, kok nggak sholat Cuma malas-malas. Oh, jadi jago susu orang tambah ilmu. Kita ini saya mau tanya, kita ini banyak nggak tahu apa banyak tahu? Banyak nggak tahu, ojo gampang nyalan oleh karu. Termasuk saya ini banyak nggak tahunya daripada banyak tahunya. Jadi kalau ada orang, posisi, mending dicari dulu. Mungkin ada riwayat begini, mungkin ada khilaf begini, mungkin dia ikut mazhab yang lain dan seterusnya. Daripada kesusu, males sih. Memang ada khilaf. 2 rakaat qabliyah maghrib ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Jelas ya? Karena itu Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan la na'mur biha, kami tidak memerintah orang untuk melaksanakan 2 rakaat qabliyah maghrib. Wala nanha anha, tapi kalau ada orang yang melaksanakan kami nggak larang. Gak ngongkon, ya gak ngelarang, guys. Sakarep-karepe. Kenapa? Memang ada khilaf di antara ulama. Gak ada masalah dengan itu semuanya. Cuman Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Smith dalam kitabnya Syarah Yaqutun Nafis mengatakan sepatutnya buat kita setelah azan maghrib kok nganggur, nggak zikir, nggak baca Quran. Pokoknya daripada nganggur ya mending sholat 2 rakaat tadi itu ngamalkan khilaf daripada nganggur. Sebetulnya antara azan dan qomat kita ini juga dianjurkan, ada riwayat ya, baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, astagfirullah 10 kali. Kapan kita baca subhanallah 10 kali? Allah bilang apa? Hadhihi li. Bacaan itu untukku kata Allah. Alhamdulillah 10 kali, hadhihi li. Kita sedang munajat nih sama Allah Subhanahu wa taala, sedang bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kalau kita antara adzan qomat baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali, hadirkan hati. Kenapa? Kita sedang nunggu jawabannya hadhihi li. Ketika kita baca istighfar 10 kali, subhanallah 10, alhamdulillah 10, la ilaha illallah 10, Allahu akbar 10, astagfirullah 10 kali, baru Allah bilang, fa'altu. Aku mohon ampunanmu ya Allah, aku laksanakan. Tak sepuro, tak ampuni dosanya kamu.
Itu termasuk sunnah. Iya, ngamalkan riwayat satu hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir adalah 2 rakaat qabliyah isya dan 2 rakaat ba'diyah isya. Berarti ada 10 rakaat yang sunnah. Yang sunnahnya sunnah muakkadah. Jangan sampai kita nggak ngamalkan, dan kalau sudah ngamalkan jangan sampai nggak istiqomah. Jangan sampai nggak istiqomah. Amal itu kalau istiqomah jangkep. Masuk ini. Amalnya akeh tapi atang-atang. Arang-arang, jarang-jarang. Amal yang kurang. Titik tapi sampai mati itu lebih baik daripada banyak tapi jarang. Ada orang naik sepeda melaku terus masih nyantai, tutup dibanding ngoyo ngotot rantai di pedot. Nggak usah, pelan-pelan aja. 2 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Kelak kan enteng-enteng ini semuanya. Kita niru akhlaknya Nabi berat, niru ilmunya Nabi berat, niru kesolehannya Nabi berat, niru ilmunya Nabi berat, niru warok zuhudnya Nabi berat. Tapi niru sunnahnya Nabi nggak ada yang berat. Sebutkan satu sunnah Nabi yang berat. Oh no, paling rati tapat kurang apa deh. Paham ya? Tapi semua secara umum sunnahnya Nabi gampang. Masuk masjid dahulukan kaki kanan, keluar dari gampang. Tapi itu ada ridhonya Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi kita ngamalkan sunnah itu bukan hanya membuat kita masuk surga tok, tapi duduk sama Nabi. Sunnah itu. Sahabat tahu sunnah dilakoni sampai mati, tahu sunnah dilakoni sampai mati. Kita enggak, perlu sunnah malah ditinggal. Walah sunnah. Itu kita. Alam, tak pikir wajib. Itu terus. Begitu tahu sunnah malah ditinggal no. Dulu kita mungkin belum belajar, dipikir baca surat pendek setelah Fatihah itu wajib. Wah, dilakoni. Dipikir baca iftitah sebelum Fatihah itu wajib. Wah, dilakoni. Dipikir baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu wajib dilakoni. Begitu nyantri belajar, walah sunnah. Wah, lek ngono yo, cepet salatku lek ngono. Malah ditinggal. Malah ditinggal. Ya apa sih? Tahu malah ditinggal. Ya mending awam ae lek ngono. Enggak usah nyantri. Kalau mending dianggap wajib, gara-gara awam dianggap wajib kabeh, gak apa-apa. Daripada nyantri terus marun ngeremen, walah sunnah. Lek ngono gampang cepet salatku. Lah ya apa sih? Ya apa sih? Ya enggak begitu. Tanggung jawab loh. Dikasih ilmu itu nikmat. Nikmat itu harus dipertanggungjawabkan. Apa pertanggungjawaban ilmu? Amal. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Tambah ilmu, enggak tambah hidayah dari Allah, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan tambah dekat, tambah pintar, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih ilmu yang manfaat buat kita semuanya, ilmu yang barokah, zahir batin dunia sampai di akhirat, menjadi ilmu yang mudah untuk kita amalkan dan menjadi ilmu yang menjadi saksi hujjatan lana la hujjatan alaina, saksi baik buat kita bukan saksi buruk. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Baca doa apa biasanya? Rabbana fa'an.